Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita bakal sharing tentang apa sih keuntungan dan juga risiko berinvestasi di saham. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sudah cukup banyak dibahas, tapi menurut saya ini seringkali orang keliru terhadap keuntungan maupun risiko saham. Nah, ketika kita berinvestasi saham, mayoritas calon investor nih sebenarnya akan mencari harga saham yang naik. Alasannya ini tentu saja keuntungan investasi saham adalah kenaikan harga dan risikonya adalah penurunan harga. Memang pernyataan ini nggak salah, teman-teman, tapi kurang lengkap. Nah, untuk itu saya akan coba mengulas keuntungan dan risiko saham yang tentu saja ini lebih lengkap. Nah, salah satu keuntungan dan risiko investasi saham memang terkait dengan kenaikan dan penurunan harga. Sayangnya, banyak yang masih belum memahami kenapa harga saham itu bisa naik dan turun. Nah, sederhananya, harga saham naik karena peminat belinya itu sangat tinggi, bandingkan dengan yang minat jual. Nah, sebaliknya harga saham turun karena minat jual itu sangat tinggi, dibandingkan dengan yang minat beli. Nah, artinya kenaikan dan penurunan harga ini akan berhubungan dengan seberapa menarik sebuah saham ini untuk dibeli. Nah, terus investor bisa menghindari saham yang dinilai kurang menarik dan peluang investor lain beli di harga lebih tinggi lagi pada memang pada saat harganya sudah sangat tinggi. Nah, investor bisa menggunakan beberapa metode analisis dalam menilai sebuah prospek di saham. Bisa saja menggunakan analisis fundamental, kemudian hold saham yang cukup lama, serta analisis teknikal yang memang tradingnya jangka pendek. Nah, dengan dua metode ini, investor ataupun trader bisa menilai apakah sebuah saham memiliki prospek yang bagus atau tidak di masa depan. Namun memang keuntungan dan risiko saham bukan cuma kenaikan dan penurunan harga saham ya teman-teman. Jadi berikut beberapa ulasan yang coba kami rangkum terkait dengan keuntungan dan risiko investasi saham yang mana ini wajib kita ketahui agar kita bisa cuan maksimal. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang keuntungan investasi saham. Nah, selain kenaikan harga, ada dua keuntungan investasi saham lainnya. Yang pertama itu terkait dengan dividen, yakni bagi hasil dari keuntungan bisnis perusahaan yang memang perusahaan ini berskala terbuka. Nantinya dividen ini akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham. Nah, ambil contoh yang baru-baru ini ya, atau yang bulan Juli lalu membagikan dividen itu adalah Pegas. Nah, asumsinya kita punya 10.000 lembar saham Pegas. Nah, berarti ya kamu punya dividen sekitar 1,48 juta atau 1.483.000 karena memang membagikan dividen senilai 148,31 per sahamnya. Nah, untuk dapat dividen gimana caranya? Yang pertama, kita mesti punya saham sebelum periode kumdet selesai. Nah, jadi sebelum bagi dividen, nantinya emiten akan umumkan jadwal pembagian dividen termasuk periode kumdet dan ex-date-nya. Nah, kumdet ini adalah periode investor beli pada saat saham ini nih investor masih punya hak atas saham tersebut. Sedangkan yang jual sahamnya sebelum periode itu nggak bakal dapat dividen. Lalu ex-dividen adalah periode ketika investor jual saham. Dan ini dia masih punya hak. Sebaliknya jika investor baru masuk di periode ini berarti dia nggak punya hak atas dividen. Nah, untuk menilai apakah sebuah dividen ini besar atau tidak, ada beberapa indikator yang dapat investor gunakan. Nah, pertama gunakan indikator dividen payout ratio. Nah, indikator ini menggambarkan seberapa besar dividen yang dibagikan jika dibandingkan dengan pencapaian laba bersih dari perseroan. Nah, jika kenaikan tingkat dividen payout ratio-nya ini ketika laba bersih emiten bertumbuh, berarti tingkat dividen yang dibagikan juga akan ikut meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tetapi perhatikan teman-teman, tingkat dividen payout ratio-nya ini bisa meningkat
tetapi labanya turun, berarti dividen yang dibagikan juga sebenarnya malah ikut turun. Nah, sesimpel itu teman-teman. Lalu tingkat dividen payout ratio ini juga tidak menggambarkan semakin besar itu semakin bagus. Nah, atau semakin kecil itu semakin nggak bagus atau semakin jelek. Nah, informasi dividen payout ratio ini akan membantu kita dalam memahami kenapa dividen per saham yang dibagikan itu naik atau turun. Nah, berikutnya indikator dividen yield. Nah, ini merupakan dividen yang membandingkan antara tingkat dividen per saham dengan harga saham atau rata-rata harga saham yang dimiliki oleh investor. Nah, bisa juga dari harga saham terkini sebelum pembagian dividen. Jadi kita menilai prospek keuntungan ya. Nah, indikator ini lebih menggambarkan seberapa besar keuntungan dari dividen yang dibagikan. Pasalnya indikator ini memasukkan asumsi modal yang dikeluarkan oleh investor untuk membeli saham tersebut, yakni harga saham. Nah, jadi semakin tinggi dividen yield-nya, biasanya saham tersebut bisa dinilai semakin menarik. Nah, meskipun begitu, ya kita harus memperhatikan jika ada emiten yang tiba-tiba membagikan dividen dengan tingkat yield yang tinggi. Nah, pasalnya bisa jadi ada kenaikan laba bersih yang terjadi anomali yang bukan berasal dari bisnis intinya. Misalnya jual anak usaha, kemudian jual aset yang nilainya cukup besar, ini penghasilannya nggak berulang. Serta faktor lain yang memang membuat tingkat dividen yieldnya ini meningkat hanya pada satu periode, tapi tidak berkelanjutan. Nah, sebagai tambahan, kita bisa melihat bahwa jangan membeli saham yang memang dividen ini setelah diumumkan di RUPS atau menjelang cum dividen. Pasalnya tingkat fluktuasi harga saham ini pada saat periode itu akan sangat tinggi. Apalagi saham dividen yang memang tingkat yield-nya ini di atas 8%. Nah, ini mesti berhati-hati. Jadi jangan kita beli ya teman-teman setelah diumumkan RUPS. Nah, jadi pada saat menjelang cum date ini akan ada cenderung kenaikan harga, sedangkan setelah masuk cum date ini tentu saja penurunan harga yang signifikan. Nah, di mana dari dividen yang didapatkan ini tentu saja ini bisa juga dikenal dengan dividen trap. Nah, untuk itu investor lebih baik membeli saham jauh-jauh hari setelah periode ex-date selesai kalau mau koleksi ya, sehingga harga rata-rata yang dimiliki ini lebih rendah dan memang keuntungan dividennya ini bisa lebih optimal. Seperti itu. Tentu saja kinerja bisnis saham ini terkait dengan kinerjanya terus tumbuh dan konsisten bagi dividen. Nah, kemudian yang kedua, ini yang tentu saja tadi terlewat, ini saham ternyata bisa diwariskan atau dihibahkan. Nah, warisan dalam bentuk hibah atau bentuk saham ini bermanfaat dalam jangka panjang karena memang dinilai bisa mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Catatannya tergantung saham yang kita beli ya. Nah, jika pemberi warisan atau hibah ini sudah menyiapkan jauh-jauh hari, tentu saja ini ada untungnya. Nah, sehingga pada waktu pembagian warisan atau hibah ini tiba, nilai asetnya ini bisa bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi misalnya kita ketahui bahwa hibah saham dari orang tua untuk anak ini bukan merupakan objek pajak PPh, tapi tentu saja si penerima hibah wajib melapor di SPT-nya sebagai penghasilan bukan objek pajak. Nah, ambil contoh misalnya Presiden Direktur BBCA, Pak Yahya Setiatmaja yang sempat diberitakan menghibahkan sekitar 8 juta lembar saham BCA yang pada saat itu pada tahun 2023 setara dengan 74 miliar ke anaknya. Dan kini di bulan September yang lalu kita lihat aset itu sudah meningkat sekitar 16% menjadi 86 miliar. Nah, teman-teman, itu salah satu atau ketiga dari keuntungan investasi saham. Kalau kita rangkum, ada dividen, kemudian bisa kita wariskan, dan juga ada capital gain atau saham beggar. Nah, berikutnya teman-teman kita bakal bahas terkait dengan risiko investasi. Nah, risiko investasi di saham bukan cuma bicara penurunan, tetapi ada beberapa yang memang bisa menjadi risiko, yang kadang ini luput dari perhatian para investor. Nah, pertama terkait dengan risiko likuiditas. Nah, artinya
seberapa mudah saham itu diperjualbelikan. Nah, yang mana faktor penggerak harga saham adalah tingkat permintaan beli dan jual di pasar. Namun tingkat permintaan jual beli ini tentu saja berbeda-beda di tiap saham. Nah, yang berbeda itu dan maka penting kita ketahui risiko likuiditas sebuah saham. Misalnya dengan melihat tingkat bid offer harian, jadi indikator saham liquid itu biasanya dianggap punya tingkat bid offer masing-masing di atas 100.000 lot. Lalu saham yang tidak liquid punya bid offer di bawah 10.000. Nah, untuk yang di atas 10.000 sampai 100.000 bisa dibilang tetap liquid, tapi tetap atur modal untuk masuk, jadi jangan terlalu besar. Nah, sehingga kita tidak sulit untuk jual. Kemudian melihat keseimbangan antara bid dan offer. Nah, misalnya ada saham yang bid offernya membesar terus, tingkat offernya kecil. Berarti likuiditas ini bisa jadi sangat rendah. Nah, jadi ketika kita membeli, ini nggak ada yang mau jual. Begitu juga sebaliknya, bidnya sedikit, banyak yang offer. Biasanya saham yang bid offernya jomplang ini punya total bid offer yang bahkan di bawah 1.000 lot. Kemudian risiko yang kedua adalah suspensi. Nah, jadi di bursa itu ada sistem perlindungan dan pengawasan dari bursa efek yang memang digunakan untuk mendinginkan fluktuasi pasar yang sudah naik terlalu tinggi atau mengalami penurunan yang sangat dalam. Nah, beberapa komponen circuit breaker di IDX itu ada di saham hingga di pasar saham secara keseluruhan. Jadi untuk saham itu circuit breaker pertama adalah auto rejection atas atau ARA. Nah, ini terjadi ketika harga saham ini naik ke level batas atas. Nah, setelah itu investor sudah tidak bisa membeli saham tersebut. Kemudian ada juga ARB. Nah, ARB ini terjadi ketika harga saham turun pada level batas bawah. Nah, setelah itu investor nggak bisa menjual saham tersebut. Nah, jika harga saham terus mencatatkan ARA berjilid-jilid, maka bursa akan mengenakan status Unusual Market Activity atau yang dikenal juga dengan UMA. Nah, status ini menandakan harga saham bergerak di luar kewajaran, sehingga investor perlu berhati-hati untuk membeli saham tersebut. Nah, jika harga saham malah naik terus, kemudian setelah dikenakan status UMA, saham tersebut berpotensi disuspensi oleh bursa, teman-teman. Jadi selama suspensi, saham tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Namun, di saham suspensi bukan cuma disebabkan oleh kenaikan atau penurunan harga yang signifikan. Bisa saja ada beberapa faktor seperti fundamental, kemudian perusahaan ini berpotensi gagal bayar, lalu ada kasus hukum, dan diperkirakan membuat fluktuasi harga saham menjadi sangat tinggi. Lalu nggak ada rincian detail berapa lama saham tersebut disuspensi. Jadi setiap saham ini memiliki periode yang berbeda-beda. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan jawaban atau klarifikasi dari emiten terkait dengan pergerakan harga dan fakta fundamental yang material dan bisa mempengaruhi volatilitas harga suatu saham. Kemudian risiko yang ketiga terkait dengan papan notasi khusus, teman-teman. Jadi sejak Maret 2024 yang lalu ada kebijakan tentang papan notasi khusus, yakni adalah papan FCA. Nah, sebenarnya teman-teman, saham-saham ini tetap tidak bisa diperdagangkan seperti biasa. Nah, bisa saja kalau kita lihat ada beberapa penyebab yang menyebabkan saham tersebut masuk dalam kategori notasi khusus. Nah, jadi saham yang ada di notasi khusus ini bisa diperdagangkan dengan beberapa cara, yakni full call auction. Nah, skema FCA ini nantinya investor itu nggak bisa lihat bid dan offer secara keseluruhan, tapi hanya bisa melihat bid offer paling atas. Jadi cara jual belinya ya bisa lihat angka pada indikatif equilibrium price-nya selama pengumuman order. Jadi IEV ini adalah informasi harga terkait dengan terbentuknya dalam sesi FCA tadi. Namun perdagangan ini nggak terjadi seperti saham reguler, teman-teman. Jadi saham di papan notasi khusus ini diperdagangkan di 5 sesi. Contohnya pukul 9 pagi sampai pukul 9.55 ini menjadi waktu untuk mengumpulkan periode order.
Lalu adanya random closing akan dilakukan pada pukul 9.53 hingga pukul 9.55. Nantinya order match ini terjadi di pukul 9.55 sampai pukul 9.59 atau pukul 10. Nah, berikutnya teman-teman, risiko yang saham yang masuk papan notasi khusus ini adalah membuat saham menjadi sulit untuk dijual atau nggak bisa cari harga terbaik. Nah, karena memang semua akan tergantung pada rata-rata permintaan jual beli yang terbentuk di pasar. Nah, selain itu, saham yang masuk papan notasi khusus ini membuat saham tersebut jadi kurang liquid, terutama investor yang mau jual dalam jumlah besar ini akan kesulitan. Nah, terakhir resiko yang keempat adalah delisting. Nah, delisting ini ketika emiten tidak lagi mencatatkan sahamnya di bursa. Nah, sebenarnya yang kita tahu itu ada dua delisting. Yang pertama itu adalah yang dilakukan secara sukarela, jadi ini atas kemauan dari perusahaan itu sendiri. Biasanya saham seperti ini merasa nggak membutuhkan alternatif permodalan dari pasar lagi. Jadi dia nggak butuh modal dari pasar saham. Nah, ini sempat terjadi pada saham Aqua pada tahun 2010 yang memutuskan untuk delisting setelah diakuisisi oleh Danone. Nah, namun ada juga delisting paksa yang mana emiten ini didepak atau ditendang dari bursa karena memang ada masalah fundamental yang rumit terkait dengan kebangkrutan hingga masalah hukum. Jadi kebijakan ini tentu saja masih dalam kajian. Nah, saham-saham yang terancam delisting ini biasanya sudah kena suspensi selama bertahun-tahun. Tetapi di bursa tidak juga bisa begitu mendelisting paksa karena berpotensi merugikan investor. Nah, oleh karena itu IDX mewajibkan emiten yang akan delisting ini melakukan buyback saham yang dimiliki oleh publik. Jadi pengendali yang nggak sanggup karena perusahaan bangkrut ini akan membawa masalah ke kejaksaan agar aset-asetnya bisa dilikuidasi untuk melakukan buyback karena ya sudah terjadi kebangkrutan. Nah, oleh karena itu risiko terbesar dalam investasi saham sebenarnya bukan hanya penurunan harga saham, melainkan ada emiten yang memang di delisting secara paksa. Nah, oke, sekarang kita pada konklusi teman-teman ya. Jadi dengan mengetahui keuntungan dan risiko investasi saham, tentu saja kita memperoleh poin-poin saham yang memang baik untuk kita koleksi. Misalnya setelah kita tahu risiko likuiditas, suspensi, kemudian ada papan notasi khusus, dan juga delisting paksa. Nah, artinya kita bisa mencari saham dengan tingkat yang volatilitasnya ini nggak terlalu tinggi, lalu likuiditas yang cukup besar. Nah, untuk memperoleh keuntungan, ya kita bisa memilih untuk fokus mencari saham yang berpotensi mencatatkan kenaikan harga atau mencari dividen. Nah, di dalam jangka panjang kita bisa mewariskan dan juga membuat hibah terhadap aset saham untuk anak-anak. Nah, teman-teman, demikian pembahasan terkait dengan keuntungan dan juga risiko saham. Jadi kalau kita rangkum teman-teman itu tadi ada risiko, kemudian kita bisa cuan dari capital gain dan dividen, dan ada bonus di mana saham ini dapat kita wariskan untuk anak. Nah, teman-teman, demikian pembahasan terkait dengan topik ini. Mudah-mudahan memberi sedikit gambaran kepada kita dan tentu saja bisa menjadi pembelajaran dalam berinvestasi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.